Ya, baik. Terima kasih, Ustazah Nur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatun rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatha wa kuntum azwajan thalathah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون صدق الله العظيم. Ya. Ya, terima kasih disampaikan kepada Ustazah Tina. Semoga Allah merahmati kita semua. Selanjutnya adalah penyampaian program kegiatan yang berkaitan dengan sekolah ya, yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah TKIT Robaniin, Kabir TKIT Robaniin, Ibu Ustazah Siti Nur Komariah. Kepada beliau dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah meluangkan waktu menyiapkan diri untuk hadir pada sudah cancel ya kemarin, kita sudah berupaya qadarullah belum bisa terlaksana dan kita suaranya banyak yang nggak jelas ya. Ini saya mengungsi Bu. Ustazah Nur mungkin bisa pakai HP-nya Ustazah Nur ya. Oh, iya. Lebih jelas ya? Iya, lebih jelas, Gus. Ya, ya. Ya, gantian sementara. Saya lihat dari sini ya. Nggak kelihatan semuanya. Ini ya. Gitu. Ya, nah kelihatan. Maaf ya.
Iya, dimatikan aja biar nggak ini ya, problem. Mungkin ini mic-nya aja, mic-nya aja. Tetap. Tadi mungkin. Ini nyala ya? Iya. Kelihatan ya, Ustazah Fatin? Ya, kelihatan. Udah ya? Jelas, Us? Jelas. Ya, mohon maaf. Ya, jadi pandangannya juga terbatas ya. Lebih terbatas. Mudah-mudahan bisa dimaklumi bersama. Alhamdulillah, kami juga menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas kerjasama ayah bunda semua dan juga semangat Ananda yang insya Allah semuanya akan bernilai di mata Allah. Insya Allah ya ayah bunda. Karena memang sangat-sangat tidak mudah ketika kita mendampingi buah hati kita yang masih dalam masa anak-anak usia dini ini, yang idealnya kita melakukan pertemuan secara tatap muka, bisa saling berdekatan dengan anak-anak, ya, anak-anak juga bersosialisasi dengan teman-temannya. Tapi subhanallah, qadarullah, kondisi memang masih seperti ini. Baik, sebelum melintas ke pembicaraan tentang KBM, mungkin saya akan menyampaikan perlengkapan Ananda yang telah diterima oleh ayah bunda beberapa hari waktu lalu ya. Yang pertama, khususnya untuk kelompok TKA, itu ada buku Anak Islam Suka Membaca, dan ada juga kelompok B yang pindahan ya, itu menerima buku Anak Islam Suka Membaca jilid 1 sampai 5. Nah, ini memang juga wafat. Dua buku ini memang selalu dipakai sehari-hari, dibawa anak-anak ke sekolah, kemudian juga dibawa pulang kembali. Nah, buku Anak Islam Suka Membaca ini untuk anak-anak mengenal huruf atau membaca. Biasanya memang pembelajaran ini secara bergantian dengan ustazahnya, baik membaca ataupun mengaji. Jadi sistemnya bergantian, anak-anak antri. Nah, di sini memang ada proses menguji kesabaran anak-anak juga. Jadi anak-anak mengantri untuk membaca dan mengaji. Nah, sekarang ketika dalam masa daring ini, ya otomatis memang lebih banyak didampingi oleh orang tua. Nah, kami sangat mengapresiasi sekali bagi ayah bunda yang benar-benar melapangkan hatinya, melapangkan dadanya ya, melapangkan waktunya di kala mungkin letih bekerja, baik bekerja di dalam rumah maupun di luar rumah ya. Subhanallah, insya Allah pahalanya luar biasa ya. Jadi untuk membaca, Anak Islam Suka Membaca, kemudian juga buku wafat untuk mengajinya. Ini memang untuk kenaikan per halaman disesuaikan dengan kemampuan anak. Jadi tidak memaksakan anak ini harus selesai cepat gitu ya. Karena memang kondisi tiap anak berbeda. Makanya ketika di sekolah memang ini sifatnya privat, bergantian sendiri-sendiri, sehingga kemampuan anak terlihat satu persatu. Nah, ini begitu juga dengan kegiatan di rumah. Jadi ketika anak-anak belum paham sekali, ayah bunda tidak memaksakan gitu, tidak memaksakan Ananda untuk cepat naik ya.
Nah, ketika Ananda sudah berhasil, apalagi untuk mengaji, untuk wafa, nanti kalau sudah berhasil baru bisa dinaikkan. Nah, untuk di wafa mungkin ya ayah bunda, karena kita kondisi di Bangkalan dan memang dari latar belakang yang berbeda ya, kita dari latar belakang yang berbeda. Kadang-kadang ketika mengaji itu ada pelafalan huruf-huruf hijaiyah yang berbeda gitu ya. Kalau di Madura ini, mohon maaf, kadang-kadang masih ada yang melafalkan fathah itu huruf a ya menjadi e. Misalnya yang jelas misalnya huruf ba. Nah, mungkin jadi sering terbaca be ya. Padahal kalau huruf yang berharokat fathah kita membacanya benar-benar a. Kemudian kalau kasroh benar-benar i, kalau domah benar-benar u gitu ya. Jadi a, i, u. Gitu. Nah, ini perlu pelatihan juga. Maksudnya ketika kita sebagai orang tua belum terbiasa dengan lafal yang menurut kaidah tajwid gitu ya. Ini jadi perlu latihan juga. Jadi mudah-mudahan ini juga sebagai proses ya bagi kita sebagai orang tua tetap berusaha belajar memberikan yang terbaik buat anak-anak kita sendiri. Itu insya Allah manfaatnya juga akan lebih besar itu. Jadi ya biasanya kendalanya seperti itu. Tapi saya lihat juga banyak juga ya bunda yang subhanallah yang hafalannya sudah banyak, yang keluarga dari pesantren gitu ya, keluarga kiai itu. Jadi insya Allah ini tidak memberatkan. Dan ketika orang tua atau ayah bunda belum terbiasa dengan tilawah ini, mungkin beberapa waktu lalu saya di Buah Hati pernah share link atau aplikasi wafa. Nah di situ insya Allah lebih menyenangkan ya buat orang tua dalam referensi mendidik anaknya dan juga insya Allah buat anak-anaknya. Apalagi ada game-gamenya biasanya anak-anak ya zaman sekarang ini mungkin sangat jarang sekali ya anak-anak yang tidak pegang HP, tidak main game. Nah ketika materinya diberikan seperti game itu, insya Allah itu lebih menyenangkan ya game atau kuis. Kemudian perlengkapan selanjutnya adalah buku penghubung. Buku penghubung ini juga kalau sehari-hari ini ustazahnya mengisi di kolom KBM yang di sekolah ya yang sebelah kiri kalau nggak salah. Karena saya nggak bawa bukunya. Kemudian untuk orang tua itu di kanan dan memang tiap hari saling mengisi sehingga buku penghubung ini mohon maaf kalau di sekolah lain buku penghubung itu biasanya hanya berisi buku pengumuman, misalnya besok ada acara apa, besok bawa apa, seperti itu, dan bukunya kecil. Nah, kita memfungsikan buku penghubung ini sebagai buku alat komunikasi antara orang tua dan guru. Jadi memang setiap hari idealnya itu dikontrol, dikontrol oleh baik guru maupun orang tua. Nah ini dari awal kehadiran sampai akhir pembelajaran, ya anak-anak diberikan apresiasi ketika mereka disiplin, ketika mereka bisa melakukan hal-hal yang baik, ustazahnya kasih bintang, ya. Kalau ya biasa anak-anak ya ayah bunda ada yang agak-agak gitu. Itu dikasih senyum. Kemudian kalau yang tidak mau berkegiatan sama sekali itu dikasih cemberut ya, yang di checklist itu cemberutnya itu. Dan itu juga ada
biasanya mau pulang sekolah ustazahnya itu kasih stempel bintang di tangannya anak-anak. Nah, biasanya anak-anak senang sekali itu ketika pulang laporan gitu, laporan ke orang tuanya, tuh, perolehan bintangnya. Nah, begitu juga ketika orang tua mengisi buku penghubungnya di rumah, apalagi saat ini memang pembelajaran masih dari rumah. Kami mohon kerjasama dari ayah bunda untuk bisa mengisi buku penghubung ini sehingga ini bisa menjadi evaluasi kita bersama gitu ya. Ketika anak hari ini kegiatannya seperti apa gitu ya, mengikuti kegiatan seperti apa. Dan memang mungkin moodnya anak-anak juga naik turun ya ayah bunda, samalah seperti orang dewasa juga. Ketika kita moodnya nggak enak juga kita mungkin berkurang juga semangatnya. Nah ini memang diperlukan ya saling support gitu. Kemudian di buku penghubung itu juga ada laporan anak-anak untuk hasil membaca dan mengajinya. Iya, sebenarnya untuk kelompok bermain, untuk TKA itu juga tetap sambil dirangsang untuk motorik halusnya dan juga pengenalan aksara dengan tidak terlalu berat gitu, sehingga anak-anak juga nggak terlalu kaget. Misalnya dengan benda-benda yang ada di rumah, orang tua bisa menempelkan nama benda tersebut. Misalnya di pintu, dikasih tulisan pintu, di meja kasih tulisan meja gitu. Itu dalam rangka anak-anak jadi lebih sering melihat tulisan itu gitu ya, sehingga mereka sudah terbayang gitu ya. Insya Allah dengan cara-cara seperti ini juga lebih cepat. Main malan gitu ya, membuat huruf seperti itu. Dan tugas-tugas dari ustazahnya juga memang berusaha kita membuat pembelajaran ini menyenangkan, dan ustazahnya juga mencari strategi-strategi yang kira-kira anak-anak senang gitu ya. Walaupun mungkin memang belum sesuai dengan harapan kita bersama, gitu. Tapi ya saya melihat para ustazah ini juga benar-benar menginginkan yang terbaik gitu untuk anak-anak. Selanjutnya di perlengkapan yang sudah diberikan adalah buku profil. Nah, di buku profil ini mungkin di situ mudah-mudahan ayah bunda membaca ya, dibaca dengan seksama. Di dalam buku profil itu, yaitu sekilas tentang profil sekolah, kemudian program-programnya mungkin ya, dan juga hak serta kewajiban orang tua terhadap sekolah. Dan ya mohon maaf, salah satunya juga mungkin kewajiban orang tua untuk menjaga komitmen kita bersama-sama, menjalin komunikasi yang baik ketika ada kritik, saran gitu ya, itu bisa disampaikan secara baik-baik juga, secara kekeluargaan, baik itu sarana komunikasi secara langsung ataupun di grup gitu. Dan ini kita sama-sama saling menjaga di grup Buah Hati, kemudian grup kelas ya, mungkin kok banyak banget grupnya gitu. Nah, di grup Buah Hati itu memang itu informasi untuk informasi sekolah secara umum. Jadi yang berkaitan dengan sekolah secara umum itu disampaikan di grup Buah Hati, kemudian informasi-informasi lainnya gitu ya, yang bersifat lebih umum itu. Dan mungkin tadi ayah bunda yang baru bergabung di grup Buah Hati melihat sudah ada yang posting bazar ya, karena memang kami juga menginginkan grup ini tidak sekedar hanya sebagai
intinya kami ingin mempunyai nilai lebih gitu. Kami yakin banyak dari kita ini punya usaha-usaha gitu ya, dan insya Allah dengan saling memperlihatkan usahanya di grup ini bisa saling ada silaturahim, kemudian juga bisa meningkat pada transaksi-transaksi yang insya Allah itu sama-sama membantu perekonomian keluarga kita masing-masing gitu ya. Insya Allah tujuannya itu, dan bisa lebih menguatkan silaturahim. Mungkin nggak sempat ketemu di sekolah, akhirnya sempat ketemu ketika terjadi transaksi seperti itu. Nah, ini juga adab dan etikanya tetap harus sama-sama kita saling jaga. Alhamdulillah selama bertahun-tahun grup ini ada, kita alhamdulillah bisa tetap berjalan dengan baik grup ini ya. Kemudian grup kelas, memang itu grup kelas ada kelas A, B, dan KB. Terlalu banyak mungkin ya Bu ya. Kelas B ada B1, B2, kelas A ada A1, A2, A3 gitu ya. Kemudian kelompok KB. Ini juga dalam rangka menjaga komunikasi antar kelas gitu ya, antar kelas. Kalaupun nanti dipandang perlu untuk enaknya kelompok A1 saja, A2 saja, A3 saja, silahkan gitu ya Bu ya. Cuma yang kami pertimbangkan kemarin itu, karena kalau anak-anak atau ayah bunda ada yang perlu disampaikan di grup, para ustazah ini bisa saling memantau gitu. Jadi tidak tergantung dengan satu guru, misalnya dengan wali kelasnya gitu. Karena kita khawatir wali kelas belum sempat membaca, walaupun itu tanggung jawab dari wali kelasnya sendiri gitu. Apalagi ketika pada masa daring seperti ini, komunikasi di grupnya jadi lebih padat kan Bu ya, lebih intens. Kalau PTM kalau sebelum pandemi grupnya nggak terlalu ramai seperti ini, tapi karena pandemi itu ya, jadi kan setoran-setoran, kenapa di grup nggak pribadi, nggak chat ke ustazahnya, nggak chat ke wali kelas langsung. Itu kalau di grup pertama para ustazahnya bisa saling memantau, dan saya sendiri juga bisa memantau jalannya KBM di kelas gitu ya. Kemudian juga ketika setoran di grup, anak-anak diharapkan saling melihat juga, oh ini ada temannya sudah, oh ini temannya sudah mengerjakan gitu. Begitu juga yang kami harapkan efeknya kepada orang tua juga. Ketika orang tua melihat, oh anaknya ini sudah, bukan berarti anaknya terus dipaksa-paksa, loh temannya sudah loh gitu, ayo cepetan gitu ya. Bukan berarti harus jadi marah-marah ke anaknya karena harus menyatakan tugas gitu. Tapi dalam rangka tetap sama-sama mensupport, mungkin juga akhirnya bisa tanya-tanya gimana caranya bisa mengkondisikan anak-anak seperti itu. Yang kami harapkan seperti itu. Ya. Selanjutnya yang sudah diberikan adalah kenceleng subuh. Nah, ini juga dalam rangka pembiasaan anak-anak, membiasakan anak-anak berinfak, apalagi infaknya ketika selesai sholat subuh. Dan kami tidak menilai dari hasilnya. Jadi kenceleng subuh ini diharapkan setiap awal bulan itu disetor ke sekolah untuk membantu kegiatan-kegiatan sosial sekolah gitu ya. Karena sekolah kita juga ya ada kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan oleh sekolah, misalnya ketika ada yang sakit atau takziah, ataupun ketika ada penggalangan dana, kita biasanya bekerja sama dengan lembaga manajemen infak ataupun langsung dari jaringan sekolah Islam terpadu.
Jadi ini melatih anak-anak untuk gemar berinfak. Nggak masalah anak-anak 500, 1000, 2000 gitu ya. Yang penting kita sudah membiasakan anak-anak untuk konsisten gitu ya, berinfak. Dan jangan lupa ketika infak dimasukkan uangnya juga kita berdoa gitu ya, anak-anak dilatih itu untuk setiap berinfak sambil berdoa gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi pembiasaan yang baik gitu untuk anak-anak dan bisa terus-menerus sampai mereka dewasa. Karena memang sejatinya ketika anak-anak usia dini sudah diberikan hal-hal yang baik gitu ya, mudah-mudahan itu akan terus gitu menjadi sebuah karakter. Karena memang di sini fungsinya pendidikan anak usia dini, kita menanamkan pondasi-pondasi sejak dini gitu ya Bu ya, Ayah Bunda. Kemudian juga ada perlengkapan al-maksurat. Nah, kemarin itu ada vitamin A-nya juga ya Ayah Bunda. Kemarin kita vitamin A-nya dimasukkan di dalam saku al-maksuratnya. Nah, ini untuk al-maksuratnya memang ini untuk penguat hati kita semua sebagai kami sebagai guru dan juga sebagai orang tua dari anak-anak kami sendiri dan juga untuk ayah bunda mendampingi anak-anak. Jadi al-maksurat ini memang doa-doa yang diajarkan oleh Nabi untuk doa pagi dan sore ya. Dan vitamin A yang diberikan kemarin memang ini salah satu program kerjasama sekolah dengan puskesmas atau pemerintah karena memang sudah diprogramkan setiap bulan Februari dan Agustus itu untuk pemberian vitamin A. Juga penimbangan berat badan serta tinggi badan lingkar kepala. Mohon nanti ayah bunda bisa melaporkan via Japri mungkin ya ke wali kelas untuk laporan berat badan, tinggi badan dan lingkar kepala ya. Mudah-mudahan bisa sesegera mungkin. Kami berharap mungkin besok sudah masuk laporannya gitu ya. Kalau kelamaan malah khawatir lupa. Sebenarnya kalau di sekolah sebelum pandemi itu tiap bulan memang gurunya yang menimbang. Guru menimbang, mengukur tinggi Ananda gitu ya, dan ini juga sebuah proses buat anak-anak ketika mau ditimbang, mau diukur, mereka mengantri gitu ya dengan tertib seperti itu. Selanjutnya alat tulis sekolah insya Allah sudah diterima semua ya Bunda ya. Kemudian juga buku paketnya itu untuk kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam KBM. Selanjutnya yang terakhir adalah seragam. Nah, masalah seragam ini memang kalau sebelum pandemi seragam ini cepat sekali selesainya. Tapi ketika pandemi, apalagi PPKM seperti ini, memang banyak menemui kendala. Tapi untuk seragam, alhamdulillah memang sudah proses jahit. Hanya saja informasi untuk seragam olahraga ini masih belum bisa dikerjakan karena konveksinya memang langsung terdampak PPKM. Jadi memang masih banyak perlu stok kesabaran buat kita semua. Selanjutnya untuk KBM yang sudah berlangsung selama ini adalah kita masih melalui daring, baik video call maupun Zoom ya, dan juga setoran-setoran tugas Ananda di grup seperti itu. Untuk Zoom ini kemarin sudah mulai dilaksanakan ya Bunda, 1 pekan sekali ya tiap kelompok. Insya Allah kita berusaha sekali bagaimana pembelajaran ini
bisa tersampaikan dengan baik ke anak-anak gitu ya. Dan juga berupaya tidak terlalu merepotkan orang tua. Harapannya seperti itu. Dan kondisinya memang seperti ini. Kami sendiri menginginkan pertemuan tatap muka itu mungkin lebih dari keinginan orang tua sendiri gitu ya. Karena memang bukan hal yang mudah gitu ketika pembelajaran harus dilakukan secara daring ya. Kami harus standby dengan HP itu lebih lama gitu ya. Kemudian kami juga memberikan waktu setoran itu kan tidak terlalu memberikan waktunya panjang gitu, karena kami juga memahami kesibukan ayah bunda dan juga moodnya anak-anak itu nggak mudah juga gitu untuk bisa langsung ketemulah antara moodnya ayah bunda dan Ananda gitu ya. Kemudian juga para ustazahnya masih harus menyiapkan video yang mungkin awalnya kita memang kalau dulu mungkin nggak terlalu terpikir gimana caranya bikin pembelajaran lewat video gitu ya, gimana kita harus memberikan material lewat Zoom, lewat video call seperti itu, sehingga kami juga berusaha untuk tetap belajar, untuk tetap berupaya gitu ya, dalam rangka memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Kenapa belum PTM juga gitu ya? Kok yang sekolah lain sudah PTM gitu ya? Nah, memang ini berat sekali dan banyak yang harus dipertimbangkan. Keinginan ustazahnya juga sama, pingin sekali PTM itu dilaksanakan ya. Tetapi dari dinas memang belum dibuka. Kemudian dari yayasan juga memang belum mengizinkan ya. Dan kami tidak bisa melangkah sendiri ya, karena ada tanggung jawab yang harus dipegang bersama ya. Mohon maaf ketika sebelum pandemi ada kasus cacar, 1 anak, 2 anak, 3 anak kena, itu sudah paniknya luar biasa orang tua ya. Ketika tahu anaknya tertular gitu, akhirnya saling menyalahkan gitu ya. Itu sakit cacar ya Bu ya. Nah, sekarang ini kita tahu penyakitnya bukan main-main gitu ya. Dan mohon maaf ya beberapa pekan lalu, beberapa bulan lalu gitu ya, ini para ustazahnya juga bergantian yang sakit. Orang tua kita juga sakit gitu ya. Bahkan ada ustaznya sendiri yang terpapar, dirawat di rumah sakit, orang tuanya juga wafat, ada yang mertuanya wafat gitu ya. Dan ini memang kondisi yang kita jalani, dan kita tetap berusaha bagaimana pembelajaran ini bisa tetap berjalan gitu ya. Sehingga memang saya juga mengapresiasi para ustazah di Robanian gitu ya, dengan kondisi seperti ini kita tetap saling menguatkan gitu ya. Dan mungkin saya juga ketika orang tua banyak yang minta PTM, apakah saya harus bicara kalau ini loh ada ustazahnya yang terpapar gitu. Kami juga harus menjaga perasaan ustazah dan keluarganya seperti itu. Alhamdulillah sudah sehat gitu ya, sekarang sudah sehat semua. Beberapa waktu lalu juga ketua yayasan kami sekeluarga isoman. Ketika anak-anak mau PTM terus posisi ketua yayasan juga bersebelahan dengan TK, kita kan satu tempat ya. Apakah ia memungkinkan gitu untuk PTM gitu. Sehingga memang banyak sekali yang harus kami pertimbangkan. Bahkan pembina yayasan kami juga wafat karena COVID ini, subhanallah gitu. Jadi memang dari yayasan, kemudian jaringan sekolah Islam terpadu, ini sangat hati-hati sekali
sangat hati-hati bagaimana menjaga para guru dan keluarga, dan juga menjaga anak-anak didik kita ini sebagai nanti mereka akan menjadi penerus bangsa, gitu ya, menjadi menjadi penerus kita, gitu. Ketika ini tidak dijaga, gitu ya, ini kan aset semua, gitu. Jadi diharapkan tetap bersabar, gitu, tetap bersabar. Dan kami juga ingin sekali pemerintah bisa memberikan izin gitu untuk PTM meskipun terbatas. Dan kami juga mohon sambung doa, ya dalam kondisi seperti ini kami juga ditunjuk untuk akreditasi sekolah dari Jawa Timur. Beberapa pekan lalu sudah dihubungi asesor dari Jawa Timur, kami harus bersiap-siap, dan informasinya minggu kedua bulan Agustus, berarti Senin ini ya Bunda, Ayah Bunda. Jadi mohon sekali sambung doanya dan dukungannya untuk kami ya. Dengan kondisi seperti ini kami harus tetap ya bekerja ekstra, itu istilahnya seperti itu. Insya Allah nanti setelah akreditasi mungkin kami bisa mempertimbangkan lagi gimana strategi yang lebih nyaman gitu ya buat kita semua. Dan harapan kami ya PPKM ini sudah kondisi sudah membaik, lebih membaik, PPKM juga sudah dicabut mungkin ya, dan kita bisa PTM gitu. Dan untuk pekan ini kemungkinan memang ada beberapa anak yang akan kita panggil ke sekolah, dan itu juga sangat-sangat terbatas sekali. Kita mohon untuk kelompok B mungkin juga hanya 1 jam, dan itu sekitar 6 anak ya, karena dalam rangka persiapan akreditasi ini. Karena memang ketika akreditasi ini kami juga belum bisa memastikan penilaiannya seperti apa. Ada asesor yang meminta murid tetap datang, ada juga yang tidak, hanya membuktikan dokumen-dokumen yang ada di sekolah seperti itu. Jadi ketika minggu ini ada kelompok B yang kita adakan PTM, ini dalam rangka kita menyiapkan untuk akreditasi itu, sehingga kami berharap semuanya bisa berjalan lancar. Untuk pengalaman sekolah lain yang sudah PTM, ya memang semua punya pertimbangan masing-masing gitu ya. Dan saya di sini juga hanya sebagai pelaksana dengan tetap mempertimbangkan beberapa aspek seperti itu. Dan beberapa waktu lalu juga ketika ada sekolah yang masuk, itu juga ya ada yang melaporkan ke dinas, ada yang sama wartawan langsung difoto, kemudian juga ada yang langsung di-share di grup kepala-kepala sekolah gitu ya. Jadi memang sekolah-sekolah ini sebenarnya semua dalam kondisi sama-sama nggak nyamannya ya Bunda. Sama mungkin seperti tenaga medis ya, sama-sama sering disalahkan gitu. Sering disalahkan gitu ya. Dan memang mungkin penilaiannya juga nggak sama semua orang seperti itu. Jadi ketika ada yang mencoba PTM, langsung ada yang share di grup seperti itu. Dan kami alhamdulillah sekali, bersyukur sekali banyak ayah bunda yang tetap mau berkomunikasi dengan baik, bekerja sama dengan baik, menjaga komunikasi antara Ananda, sekolah gitu ya, kita sama-sama bisa berlapang dada gitu ya Bunda. Mungkin itu yang saya sampaikan. Setelah ini bisa kita sambil sharing-sharing ya Ayah Bunda. Saya kembalikan ke MC. Ya. Terima kasih disampaikan kepada Ustaz Danung. Semoga apa yang disampaikan Ustaz Danung, pemaparan tentang sesuatu yang dibagi kepada ayah bunda sekalian sudah jelas. Dan apabila ada pertanyaan, dipersilahkan untuk
menanyakannya saat ini juga. Gitu ya udah. Barangkali ada pertanyaan dipersilahkan. Terus yang bisa melihat ini ya. yang bisa melihat mungkin Ustazah Novi ya, yang pakai laptop ya, Ustazah Novi atau Ustazah Yeni. Jadi yang apabila ada pertanyaan dari ayah atau bunda bisa ini kan ya, disebutkan namanya begitu. Dipersilakan untuk Ustazah Ustazah Novi ya, Ustazah Novi aja ya yang memandu bila ada pertanyaan. Iya, Ustazah Novi pakai laptop ya? Ya, kayaknya pakai HP Pakai HP anak Us. Oh gitu. Soalnya laptopnya laptopnya mati. Bisa sambil nggak ada. tanya kita. Lewat Ya, silakan yang pakai laptop ya, silakan menghandle. Ya, silakan nanti saya lihat. Silakan langsung menanyakan kepada Ibu Kepala Sekolah. Saya izin tanya boleh Ustazah Nur? Iya, siapa ini? Sebagai orang tua dari Zahwa. Oh, Silakan. libur Namanya juga. siapa? Mohon maaf ya, saya ini nggak bisa buka kamera karena gelap. Di tempat saya nggak ada sinar sama sekali. Ini mau tanya untuk pengisian buku penghubung. Ini kan sudah berjalan KBM pekan kedua ya? Kedua atau ketiga. Nah itu pengisiannya dimulai dari awal atau sesuai dengan pekannya Ustazah. Terus yang pekan-pekan kemarin diisinya berarti sesuai gitu dengan tugasnya. Ya, itu mungkin pertanyaan saya. Terima kasih. ya, terima kasih Bunda Zahwa pertanyaannya. Ya. Untuk buku penghubung memang sebenarnya ya kalau sebelum pandemi kalau semuanya berjalan normal ya, peralatan, seragam itu sudah cepat dibagi. Kok nggak gelap? Ya, Gelap ya di sana ya Mas ya. ya, ya, Ma. Perlambatan beberapa perlengkapan sekolah itu juga rekan-rekan kita juga terpapar gitu, terpapar. Jadi imbasnya memang seperti ini. Dan kita pada dasarnya tidak ingin menyulitkan gitu ya. Tidak ingin menyulitkan. Jadi buku penghubung karena baru diterima bisa diisi mulai Senin besok seperti itu. Dan juga ayah bunda yang belum sempat ambil perlengkapan besok bisa ke sekolah itu sehingga lebih cepat digunakan oleh Ananda. Yang kedua apa Ustazah Novi ya? Halo? Cukup kayaknya sudah, Us. Iya, maksudnya misalkan diisi mulai dari pekan pertama, nah itu berarti diisinya sesuai dengan tugas-tugas yang kemarin. Tapi kalau misalkan diisi dari Senin besok, ya sudah berarti yang kemarin nggak perlu ya dikosongi nanti, aja gitu ya. Iya, nanti mengingat memorinya lagi agak susah. Mungkin ada yang lain, silakan Ayah Bunda. Kalaupun nanti ada yang berkaitan dengan KBM selama ini bisa juga nanti dibantu dengan wali kelas ikut menjawab seperti itu. Atau mungkin ada kesulitan apa gitu, silakan mau curhat-curhat. Izin Us, saya mamanya Dirga ya. Dari Dirga. Oh iya, Dirga Radinka ya Bu ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin tadi telat gabungnya. Iya Bu. Karena baterai lowbat masih mati lampu juga di rumah Ustazah. Jadi begini, Us, kalau saya sementara ini belum ada kendala ya untuk Dirga. Karena mungkin kendala utamanya hanya di pembiasaan doa. Ini mohon maaf saya matikan karena gelap. Iya. Mati lampu. Nah, jadi ini kalau untuk Dirga permasalahan utamanya ada pada pembiasaan doa, Us. Jadi karena memang Dirga ini susah kalau diajak untuk berdoa.
Tapi kalau untuk diajak berkreativitas, kemudian apa, pokoknya bergerak, dia mau. Kalau untuk doa agak susah. Jadi kalau misalkan kemarin tuh alhamdulillah juga sudah ada apa kayak Asmaul Husna itu ya kan pakai gerakan ya, anaknya alhamdulillah mau. Cuma untuk yang Al-Fatihah ya, apa itu yang pertama yang lumayan banyak ya. Jadi dia Oh ya. awal-awal dia masih ini semangat. Iya. Terakhir sudah ini enggak mau lama, enggak selesai. Enggak apa lah aku enggak mau, enggak apa, enggak mau. Itu yang doa. Jadi mungkin mohon maaf mungkin untuk doa itu walaupun ini saya usahakan untuk setiap hari untuk ritualnya ya. Biasanya saya usahakan. Nah, hanya saja Iya. mungkin ya itu banyak rintangannya. Susah juga. Ternyata susah loh Bu yang ngajar jadi guru PAUD itu enggak mudah ternyata. Enak ngajar mahasiswa ya Bu ya. Butuh kita benar benar-benar ini saya sampai ya wajar kalau misalkan guru PAUD itu berbayar Ibu. Mungkin. Saya pikirnya mahal ya ini. Ya lumayan karena memang ngajarnya kayak gini Bu. Super harus ekstra sabar. Terus ini Bu Nung, ini saya permasalahannya hanya pada hari Sabtu Bu Nung. Ya mohon maaf ya mungkin kalau yang lain sudah terbiasa dengan pembelajaran di sekolah sampai 6 hari ya. Nah, kalau anak saya ini kalau sudah hari Sabtu, mohon maaf karena kakak-kakaknya libur ya. Jadi dia itu kadang-kala wes gontok-gontokan saya itu menggarap tugas itu. Jadi kemarin senam itu hanya sebentar, mohon maaf. Jadi sebentar yang penting dia gerak sudah saya laporkan. Nggak mau senam, aku nggak mau juga. Kenapa aku harus masuk ya gitu-gitu. Ya mungkin beratnya di situ di hari Sabtu itu yang paling berat karena mungkin masnya libur, anaknya juga minta libur juga. Iya. Barangkali mungkin karena ini kan masih pandemi ya, mungkin akan banyak sekali pembelajaran yang mungkin belum tercapai kan. Saya sadari sendiri untuk anak saya terutama ya. Jadi mungkin banyak sekali dari pembiasaan segala macam itu banyak, tapi belum yang masih baru juga. Jadi wajar misalkan belum tercapai, tambah lagi kondisi. Iya. Jadi saya maklumi misalkan masih belum bisa PTM ya karena mengingat kondisinya seperti ini. Saya sebenarnya nggak masalah walaupun tidak PTM ya, hanya saja mungkin untuk capaian pembelajarannya mungkin agak dikurangi. Misalkan itu 6 hari yang barangkali bisa dikurangi lah 5 hari untuk sementara ini menurut saya sih. Iya. Karena nggak maksimal juga sebenarnya Mas. Jadi walaupun kalau misalkan kita hanya checklist tentang kalau jujur gak jujur mungkin saya bisa pagi-pagi tentang aja kan cuma satu checklist ya kan gak ada video gak ada ini ya, mohon maaf ini saya jadi berpikir ini ya. Jadi kalau cuma seperti itu mungkin saya bisa pagi langsung saya jadi yang pertama langsung tak centang duluan. Nah saya sudah selesai. Tapi enggak bisa gitu maksud saya biar ini saya paksakan. Cuma ini berjalan waktu 2 minggu kalau nggak salah ya sudah ini. Iya. Ini awal-awal sudah mogok lagi. Mungkin karena yang lainnya 5 hari, Mas. Jadi dia 6 hari sendiri tuh kayak gimana gitu. Mungkin saya beratnya di situ. Kalau menurut saya sih seperti itu terus misalkan daripada nggak efektif mungkin lebih baik menurut saya pribadi nggak tahu kalau yang lain. Iya. Iya. Ada yang mau disampaikan lagi Bu? Terputus ya? Halo? Suara saya terdengar dengan ustazah yang lain? Terdengar ini. Dengaran jelas. Terdengar jelas. Ya. Mudah-mudahan Bunda Dirga ini ya masih tetap connect ya jaringannya karena di Gerang Mentari ya masih mati lampu juga. Ya mungkin ini juga bisa mewakili pertanyaan ayah bunda yang lain ya. Sebenarnya kami juga ingin idealnya itu 5 hari Sabtu free gitu ya. Sebenarnya ya itu lebih enak gurunya, berarti berkurang gitu ya. Tapi ini dalam rangka kami juga menginginkan yang terbaik gitu untuk anak-anak. Karena kalau di hari Sabtu memang itu pembiasaan untuk pola hidup sehat gitu, pola hidup sehat. Dan memang namanya pembiasaan nggak bisa langsung sekali langsung terlihat gitu.
pendidikan anak usia dini memang seperti itu. 6 aspek perkembangan anak, baik itu agama dan moral, sosial, emosional, kemudian juga bahasa, kognitif, seni, ya, motoriknya seperti itu memang harus secara berkembang bersama-sama, ya, dioptimalkan bersama-sama. Dan hasilnya tidak bisa terlihat dalam waktu dekat, gitu, karena memang kita menanamkan pembiasaan ini sebagai pondasi. Hasilnya nanti masih lama, masih nggak bisa lah langsung dalam waktu sekejap kita bisa menjadikan itu sebuah karakter. Karena memang semuanya lebih banyak di PAUD itu pembiasaan. Termasuk untuk kegiatan hari Sabtu adalah kegiatan anak-anak berolahraga, kemudian juga makan makanan yang sehat. Karena ketika kita, ini juga saya pengalaman pribadi, gitu, ketika anak-anak biasanya agak susah gitu makan sayur, makan buah, gitu ya. Ketika di rumah kita mengajak sendiri itu mungkin anak-anak masih pilih-pilih gitu. Tapi ketika ini menjadi sebuah pembiasaan di sekolah, apalagi ketika tidak pandemi ya, anak-anak itu memang kegiatannya makan bersama dengan menu yang sama, dan itu kita usahakan makanan yang sehat. Dan sebenarnya kalau nggak pandemi, ini bergiliran di antara orang tua dan nanti anak yang membagikan, sehingga memang menjadi sebuah manfaat lainnya adalah anak-anak senang berbagi. Ketika si A berbagi, misalnya Mbak Zahra berbagi, itu ada rasa senang di hati anak, dia bisa berbagi ke teman-temannya. Oh, ini buatan ibuku, gitu ya. Terus anak-anak makan bareng-bareng, gitu. Yang tadinya nggak suka, akhirnya lihat temannya habis, apalagi ustazahnya kasih reward. Sebenarnya rewardnya nggak susah-susah kalau di sekolah itu, hanya dikasih bintang, hanya dikasih bintang, gitu ya, di papan, anak-anak yang sudah habis ya Pak, gitu ya. Kalau nggak habis dikasih senyum, yang nggak habis dapat cemberut, yang nggak dimakan dapat cemberut. Kalau yang nggak dimakan, alasannya anak-anak, buat bundaku ustazah. Ya memang anak-anak. Jadi ini dalam rangka merangsang gitu ya, merangsang anak-anak suka gitu ya, dengan suka menjadi, mudah-mudahan menjadi kebiasaan seperti itu. Kalau kegiatan ini kita masukkan ke hari lain, misalnya hari Jumat atau hari lainnya, nanti justru khawatir kegiatannya numpuk dengan yang lain, nanti tambah yang disetor tambah banyak. Dan memang imbasnya juga nanti kita ini ada kalender pendidikan, gitu ya. Ada kalender pendidikan dan ada hitungannya, gitu ya. Sehingga ketika Sabtu dinyatakan libur, hitungannya juga berubah lagi, gitu. Tidak ikut karena memang sudah diarahkan dari pengawas seperti itu. Awalnya kita juga 5 hari ya. Jadi sekarang ini akhirnya 6 hari. Mungkin ada pengalaman dari ayah bunda lainnya untuk kegiatan Sabtu, apakah anak-anak merasa senang atau mungkin malah banyak yang nggak mood juga di hari Sabtu ketika lihat kakak-kakaknya libur gitu. Silahkan ayah bunda, mungkin ada yang mau sharing. Mbak Zahra makan apa itu? Assalamualaikum. Mbak Zahra. Mungkin menanggapi ya, Us. Iya, silahkan. Bunda Rafa ya? Ya. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Menanggapi tadi dari Bunda siapa ya? Bunda Dirga. Maaf, pandemi enggak kenal siapa-siapa. Iya. Saya juga masih latihan. Iya. Terkait pada hari Sabtu yang disampaikan tadi,
mungkin beda ya antara anak yang satu dengan anak yang lain itu memang berbeda karakter. Ini kalau ini menurut pendapat saya tetap dijalankan hari Sabtu. Kenapa begitu? Pengalaman saya pribadi dalam mendampingi Rafa, kalau itu pas libur kebanyakan aja 3 hari aja, 3 hari itu udah banyak. Nanti berikutnya tuh nggak libur boleh ya Mi. Malah protes ya kalau libur. Masya Allah, semangatnya luar Maksudnya biasa. nggak libur boleh ya Mi gitu, nggak libur Oh, lagi nanti. masuk gitu. Jadi kelamaan liburan jadi Yang ada di zona nyaman berliburnya gitu. Jadi mikirnya udah lah Mi liburan libur gitu. Jadi ke saya pribadi itu akan kesulitan mengulang lagi gitu. mengkondisikannya ya. Mengkondisikannya lagi itu akan kesulitan karena anak-anak ini sudah berada di zona nyaman liburnya gitu. Seperti libur semester itu kan lagi panjang ya gitu. Sebenarnya untuk istirahatnya bagus, untuk ke otak mungkin memang bagus, anak-anak lebih banyak bermain. Tapi meskipun masuk Senin sampai Sabtu pun kuota bermainnya juga akan lebih banyak. Belajarnya tuh sebentar, nggak nyampe 10 menit, 15 menit, itu sehari penuh bermain gitu. Jadi pendapat saya pribadi sayang sekali kalau misalnya memang hari efektif itu diliburkan gitu. Anak-anak juga tidak akan berkurang bermainnya. Karena untuk tugasnya sendiri menurut saya ya tidak terlalu banyak gitu. Sesekali aja, banyaknya sesekali aja. Mungkin seperti itu saja tanggapan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Rafa sharingnya. Ya, untuk kegiatan hari Sabtu ini juga mungkin bisa disiasati. Sebenarnya kegiatannya hanya fisik motorik ya dan makanan sehat, dan itu bisa dilakukan bersama-sama dengan keluarga gitu. Jadi Lebih mengasihkan. ya mungkin bisa dicoba strategi yang lebih mengasihkan gitu, karena ini bisa menjadi sebuah momen kebersamaan keluarga yang menyenangkan gitu kan. Anak nggak pegang buku, nggak pegang apa ya, itu kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan. Oh, masnya sekalian diajak olahraga, atau bundanya ya memang ikut senam juga. Ya, ada senam JCT misalnya. Iya. Lagi pula kan tidak ditarget harus mengumpulkan cepat-cepat, Ya. harus yang pertama, harus yang jam segini kan tidak. Ya. Jadi dikondisikan dengan putra-putri maunya jam berapa kan seperti itu. Mungkin komunikasinya mungkin yang lebih ditingkatkan kepada Ananda. Ayo mau jam berapa tugasnya atau mau malam ya sudah, tidak usah dipaksa harus mengumpulkan cepat pagi gitu. Mungkin tidak seperti itu juga ya. Pemaksaan juga akan malah bikin moodnya anak-anak ogah untuk mengerjakan. Ya. Dikomunikasikan mungkin komunikasi. Surabaya. Ya, dalam masa seperti ini sama menjaga mood baik kami sebagai guru, menjaga hati gitu ya. Baik kami sebagai guru, kami juga sebagai orang tua mendampingi anak-anak kami juga yang daring seperti itu. Dan juga kita menjaga moodnya anak-anak kita juga gitu ya. Allah, masih ada pertanyaan atau sharing lainnya? Silakan. Ini jam berapa ya Ustazah ya? 5:15. Kita akhiri 10 menit lagi. Buru maghrib ya? Oh, 5 menit lagi. Iya, saya juga masih perjalanan pulang nanti. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, silakan. Ada pertanyaan di chat nggak, Ustazah Fatih? Mungkin bisa lihat ya. Ada, Us. Ada ya? Ya, mungkin bisa kita akhiri ya. Kalau ada Ada, Us. Oh, ya? Ada, Us. Ada, Us, dari Bunda Kamila. Ya. Dibacakan ya.
Mau tanya, Us. Untuk di buku penghubung, di kolom aktivitas ada sholat 5 waktu. Kadang anak-anak kan nggak lengkap sholatnya. Apakah tetap dicentang apa meskipun sholatnya nggak lengkap 5 waktu? Ya, Terima kasih mungkin banyak. bisa. Oh iya, terima kasih atas pertanyaannya Bunda Kamila. Ya, memang ya ini pembiasaan gitu ya Bunda, sehingga memang anak-anak tidak dipaksa, tetapi dimotivasi gitu ya. Dan tetapi juga ketika anak-anak sudah berhasil, jangan lupa memberikan rewardnya. Gitu. Meskipun rewardnya hanya disun aja, anak-anak sudah senang ya, disayang gitu ya. Dicium pipi kanan kiri itu anak-anak sudah ini reward beruntung. Nah, untuk pengisian di buku penghubungnya, mungkin anak-anak kan jumlahnya berbeda-beda, tidak langsung 5 gitu ya. Bisa diisi langsung dengan angka mungkin ya Bu ya. Misalnya dalam sehari cuma 1 kali, diisi 1. 2 kali, diisi 2, seperti itu. Ya, mudah-mudahan nanti jadi bisa lebih terlihat ininya grafiknya ya. Minimal 3 masuk di bintang mungkin. Minimal 3 di bintang sih gitu ya. Kalau 2 di jarang. Itu kayaknya. Iya. Mungkin sementara itu nanti kita evaluasi kembali gimana ini yang karena memang ya kayaknya idealnya seperti itu gitu, tapi memang kondisinya anak-anak belum bisa langsung 5 gitu, atau tiap hari memang beda-beda gitu ya. Nah, ini bisa jadi kalau sudah melakukan 3 kali dalam sehari itu bisa dikasih bintang gitu ya. Nanti orang tua bisa tetap mencatat angkanya juga mungkin ya, supaya bisa terlihat, oh kamu kemarin sudah 3 loh nak gitu ya, hari ini 4 ya gitu ya. Kamu kemarin sudah 4, hari ini 5 ya gitu ya. Jadi memang diharapkan kita bisa tetap ya selalu sabar gitu ya. Ada perkataan dari ini ya Abah Ihsan ya, tokoh parenting itu, lebih baik kita lelah dalam mendidik anak-anak kita ketika kecil itu ya, karena kalau sudah besar kita lebih sulit lagi ya. Nah, ini memang semua proses buat kita semua ya, menghadapi kadang memang kami sendiri sebagai guru menghadapi anak sendiri lebih sulit daripada siswa-siswa di sekolah. Mungkin itu ya Ustazah dan Ayah Bunda semua, berhubung keterbatasan waktu dan juga kendala-kendala yang kita hadapi dari semalam sampai saat ini juga masih banyak yang belum bisa bergabung. Mudah-mudahan semua menjadi amal jariah ternilai di sisi Allah ya, dalam rangka ini. Ada yang bertanya pembagian buku penghubungnya kapan ya? Nanti ya belum dapat informasi untungnya. Ya, mohon maaf sekali atas keterbatasan saya secara pribadi dan saya mewakili dari semua ustazah di sini. Sekali lagi kami juga tetap berharap, kita juga sama-sama berharap dan berdoa supaya kondisi tambah membaik dan kita segera melakukan tatap muka dengan anak-anak ya Bu ya, Ayah Bunda. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih disampaikan kepada Ustazah Siti Nur Komariah atas pemaparannya. Kemudian ya semoga yang disampaikan sudah bisa ya. Pertanyaan bisa langsung disampaikan kepada wali kelas masing-masing. Ya, marilah kita karena sebentar lagi sudah menjelang adzan maghrib. Marilah kita akhiri dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, 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 doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Mohon maaf bila ada kekurangan, ada kesalahan, ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami sampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum. Mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus ini ya untuk foto dulu mungkin ya Ayah Bunda. Mau foto bergelas. Ya.